Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ini penting. Jadi kalau awal kita majelis taklim semacam ini, minta sama Allah itu minimal 3. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Karena kalau punya ilmu tapi tidak manfaat, rugi dunia, rugi akhirat. Kalau kita punya ilmu kemudian ilmu itu tidak mendatangkan kebaikan, rugi dunia, rugi akhirat. Karena salah satu nanti yang akan Allah tanya di hari kiamat, hati-hati kita ini. Jadi yang sering duduk di majelis taklim, apalagi yang sok-sokan berani ngomong begini, ini nanti di hari kiamat, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Kaki kita itu tidak bisa melangkah di hadapan Allah sampai kita menyelesaikan 4 pertanyaan. Salah satunya apa? Wa an ilmihi madza 'amila bih. Ilmu yang dia punya dipakai untuk apa? Wah, ini berat ini. Jadi kalau kita cuma suka mengkoleksi ilmu tapi kemudian punya kecanduan berdebat. Nah, ada Pak. Ada orang itu punya ilmu tapi candu debat. Candu apa? Debat. Sementara para ulama mengatakan man futiha lahu babal jidal ughliqa alaihi babal amal. Hati-hati. Man, barang siapa futiha, Allah buka alaihi, untuknya, babal jidal, pintu perdebatan, apa yang terjadi? Ughliqa alaihi babal amal, Allah tutup darinya pintu amal. Nah, antum pilih mana? Mau debat atau amal? Pilih mana hadirin? Debat atau amal? Tapi sayangnya banyak orang mengira debat itu amal. Banyak orang mengira begitu. Oh, ini amal ustaz gitu. Ini amal, ini saya menunjukkan al-haq. Bu, sampai qafnya itu kol-kolahnya mantap. Al-haq. Oh, Masya Allah, imamuna Masya Allah. Suara antum ya Rabb. Ana tadi berharap ketika antum mau rukuk, jangan rukuk, tambah 1 ayat gitu. Tapi antum terpaksa rukuk tadi. Nah, maka yang pertama hadirin, minta ketika kita duduk di majelis ta'lim, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Minta supaya ilmu itu manfaat. Yang kedua, jangan lupa minta sama Allah ikhlas. Bu, ini lebih penting lagi. Minta apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Murni. Murni itu apa? Tidak bercampur. Artinya ketika kita duduk di majelis ta'lim, itu masukkan di sini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Minta ikhlas sama Allah, murni. Ya Rabb, aku duduk untukmu, karenamu.
Sehingga pulangnya kita untuk Allah karena Allah. Apa keutamaannya? Barang siapa bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, nanti di hari kiamat mendapatkan naungan perlindungannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kedua minta apa? Ikhlas. Allahumma inni as'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal. Yang ketiga, jangan lupa minta sama Allah hati yang bersih. Karena dalam kitab Al-Ilmu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin, ini materi kita ini, ditulis oleh Syekh Utsaimin, dituliskan apa? Al-akhta yajibu al-hadharu minha. Kesalahan-kesalahan penuntut ilmu yang wajib ditinggalkan. Nomor satu apa? Hasad. Nomor satu apa? Hasad. Antum lihat tak di kalangan ulama ada hasad? Lihat, ada. Kami di Jawa itu dai penceramah mubaligh itu saingan. Antum tahu saingan apa? Official. Apa itu official? Perangkat dakwah, punya mobil dakwah, punya kamera, punya asisten, ada bagian penjadwalan, itu saingan, dan itu merusak hati. Merusak apa? Hati. Maka dikatakan oleh para ulama dalam qaidah ilmu dakwah, al-ajru yaqa'u bi mujarradid dakwah wa la yata'allaqu bil ijabah. Al-ajr, pahalanya orang yang dakwah itu dia dapatkan cukup sekedar ngomong, dapat pahala, dan tidak terikat dakwahnya diterima atau ditolak. Betul apa enggak? Kalau pahala itu Allah tidak kasih ketika dakwahnya ditolak, maka ada nabi yang tidak dapat pahala. Tahu siapa? Rasulullah bersabda, ada nabi datang di hari kiamat, umatnya cuma 10. Berapa orang? 10. Ini Masya Allah 2.400.000 orang. Ada lagi nabi datang, umatnya cuma 1. Ada nabi datang, walaisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang datang di hadapan Allah tidak punya umat. Kemudian ketika dia tidak punya umat, apa antum bilang dakwanya gagal? Tidak. Karena Allah menilai proses bukan hasil. Nah, maka 3 ini minta. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Penting banget. Nomor 2, Allahumma inni as'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Minta apa? Ikhlas. Nomor 3, Allahumma tahhir qalbi. Sucikan hatiku. Karena kalau semakin kita berilmu, semakin banyak kita duduk di majelis ilmu, kadang-kadang ibadahnya nampak bagus, tapi kadang-kadang kita lalai mensucikan hati. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, apapun harokahmu, kau tetap saudaraku. Ah, itu temanya ya. Siapa yang pilih ini tema? Wallah rizki. Kami dari Malang, Jawa Timur. Saya sedikit cerita tentang Malang ya, dan dai-dai yang ada di Malang. Kami di Malang, Pak, walhamdulillah, adem. Adem. Semua dai itu bisa kumpul duduk satu meja. Kita bisa ngopi bersama, kita camping bersama,
kita bikin acara bersama. Dan ketika kita saling mengenal, itu tidak ada eker-ekeran, itu tidak ada. Apa eker-ekeran itu? Apa? Ribut. Iya, ribut. Rebutan jamaah, rebutan jadwal, rebutan majelis taklim, banyak-banyakan pengikut, itu tidak ada karena kita saling apa? Saling kenal. Dan itu kita jaga di Malang. Ketemu kita 3 bulan sekali kumpul. Nanti ada jamaah yang menikahkan anaknya, kita berangkat bareng. Kenapa? Karena kalau tidak sering duduk, itu setan masuk ke sini. Akhirnya apa? Ceramahmu lebih lurus dibandingkan ceramahnya dia. Dalilmu lebih kuat dibandingkan dalilnya dia. Kemudian apa lagi? Jamaahmu lebih banyak dibanding jamaahnya dia. Majelis taklimmu lebih keren dibanding majelis taklimnya dia. Itu kalau kita tidak kumpul. Nah, maka hadirin sekalian, syiar kita itu surat Al-Hujurat ayat yang 10. Surat apa? Al-Hujurat ayat 10. Apa Allah katakan di sana? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kalian yang beriman ini, Allah ikat kita dengan kata ikhwah. Ikhwah itu saudara. Artinya apa, Pak? Selama keimanan itu tidak terlepas dari seorang muslim, maka kita bersaudara. Selama kita tidak mengatakan orang mukmin itu kafir, maka saat itu kita masih apa? Kita masih saudara. Nah, kalau ayat innamal mu'minuna ikhwah itu insyaallah antum semua sudah khatam. Tahu semua kan? Orang beriman adalah saudara. Saya mau tanya, kecuali imam. Imam tidak boleh jawab. Oh, imam bahaya kalau jawab. Sehabis materi pengajian saya. Ayat sebelumnya apa? Ayat ke-9. Mulai garu-garu. Apa ayat ke-9? Kalau ayat ke-10 hafal, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Ayat sebelumnya, satu ayat sebelumnya, ayat 9 apa? Oh, tawadhu ini ya, rendah hati. Padahal tahu aslinya. Cuma biar Ustadz seneng gitu ya, pura-pura nggak tahu. Begini, ayat sebelumnya Pak, ini ayat lebih keren. Ayatnya lebih apa? Lebih keren. Walaupun semua ayat Al-Quran itu keren, tapi kita lihat ayat yang ke-9 itu lebih mantap dibandingkan ayat yang ke-10 yang sekedar dalam tanda kutip mengatakan orang beriman itu saudara. Apa ayat yang ke-9? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Sampai situ. Wa in, dan sekiranya ta'ifatani, ada dua kelompok minal mu'minin, yang kelompok itu yang satunya iman, satunya juga iman. Dua kelompok ini sama-sama apa? Beriman. Apa yang mereka lakukan? Iqtatalu, mereka itu perang. Coba bayangin. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? A'dhamul adawah, a'dhamul ikhtilaf al-qital. Perbedaan yang paling besar itu perang. Jadi kalau cuma beda kunut gak kunut, bismillah jahar, bismillah sir, itu masih kecil. Ibnu Taimiyah mengatakan a'dhamul ikhtilafil qital, sebesar-besarnya ikhtilaf itu apa? Perang. Kenapa perang dibilang permusuhan terbesar? Kenapa perang dibilang adalah khilaf yang paling besar? Karena antum kalau perang sama anak kepingin antum mati, antum kepingin anak mati. Betul apa enggak? Bukan cuma menang-menangan pendapat, bukan sekedar kuat-kuatan dalil, bukan sekedar kemudian rebutan apa? Siapa yang paling dekat dengan sunnah? Lah, anak kepingin antum mati, antum kepingin anak mati.
Atau apa namanya di sini yang masuk sarung? Sitobo lalalipa. Boy, apa itu? Perang dalam sarung. Tapi bukan suami istri ya. Kalau perang dalam sarung suami istri aman itu ya, itu perang damai. Kalau ini baik, sitobo lalalipa. Betul ya? Apakah riba? Baji-baji. Saya tambah satu, sitobo lalalipa. Nah, artinya hadirin, kalau cuma sekedar kuat-kuatan dalil, ana lebih kuat, ente dalilnya lemah. Ini masih ringan. Sementara yang Allah katakan dalam Al-Hujurat ayat yang ke-9, apa Allah bilang? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Ketika dua kelompok orang beriman ini dua-duanya perang. Yang satu kepingin yang satunya mati, yang satunya kepingin yang satunya mati. Apa Allah bilang? Fa aslihu bainahuma. Damaikan mereka berdua. Saya tidak mau ngomong damainya, saya mau ngomong sebelumnya. Ketika Allah mengatakan dua kelompok orang beriman saling memerangi, itu pun Allah tidak mengatakan mereka keluar dari keimanan. Allah tetap mensifati mereka dengan apa? Iman. Sekiranya dua kelompok orang yang beriman, mereka sudah saling perang. Saling perang saja hadirin, dengerin sekali lagi. Sudah saling perang saja, itu Allah tidak menghilangkan iman dari mereka. Apalagi cuma sekedar saling adu dalil. Kita ini baru adu dalil sudah mengatakan antum ahlul bid'ah. Ainnya sampai dalam sini. Yang satu mengatakan antum ahlus syubhat. Dan kemudian syiarnya di mana-mana sama. Syiarnya cuma satu. Asyubhatu qattafah wa qulubuna dha'ifah. Itu toh sudah. Apa artinya? Syubhat itu menyambar-nyambar hati kita lemah. Itu tak dari dulu. Nah, maka hadirin dari sini kita ingin sampaikan apa sikap kita sebagai seorang muslim ketika kita melihat saudara kita muslim yang lain itu berbeda pandangan dengan kita, berbeda kelompok dengan kita, berbeda majelis taklim dengan kita, berbeda pengajian dengan kita, bahkan mungkin dalam tanda kutip ya, istilahnya kan sekarang beda manhaj. Saya pernah baru ini belum lama ditulis di kolom komentar Facebook, Ustadz ini tidak berada di atas manhaj salaf. Kita balas sedikit. Saya tanya, akhi, antum sebut apa sih bedanya manhaj dan madhab? Hilang itu orang, hilang. Dia sok-sokan mengatakan orang itu tidak di atas manhaj yang benar, tapi ketika ditanya apa, manhaj apa, madhab apa, itu nggak ngerti. Ini artinya apa? Semangat untuk menjatuhkan orang lain lebih kuat dibanding ilmu yang dia punya, dan kita perlu hati-hati. Antum buka kitabnya para ulama, itu ada yang namanya syahwat. Namanya apa? Syahwat. Syahwat itu apa? Dorongan nafsu, hawa nafsu. Tapi syahwat itu bukan sama perempuan. Syahwat itu bukan syahwat rebutan jabatan, bukan. Syahwat itu bukan kemudian syahwat untuk mengumpulkan dunia, tapi apa dikatakan oleh para ulama? Syahwat li isqatin nas. Syahwat untuk menjatuhkan orang lain. Itu aja. Syahwat untuk apa? Menjatuhkan orang lain. Pokok tidak sejalan dengan saya, sikat. Tidak sepemahaman dengan saya, sikat. Tidak satu majelis taklim dengan saya, sikat. Ini kita khawatir. Jangan-jangan itu syahwat untuk menjatuhkan manusia sudah masuk ke dalam hatinya tanpa dia sadar. Nah, maka hadirin sekalian, kita perlu tahu sekarang
Suatu hari di dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, dalam apa? Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, itu diceritakan di sana seorang laki-laki di antara muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara siapa? Muridnya Imam Ahmad. Apa yang terjadi? Dia bawa satu buku hasil tulisannya dia, dibawa ke hadapan Imam Ahmad. Seret. Tebel sekian. Dibilang sama Ibnu Taimiyah, kitabul ghalidh. Ghalidh itu apa? Tebal. Judulnya kitab itu apa? Kitabul Khilaf. Kitabul Khilaf. Kitab yang mulai muqaddimah sampai khatimah, penutup, mulai pembukaan sampai penutup, isinya apa? Khilafnya para ulama. Mulai bab air sampai bab kriminal, jinayat. Bab air, 2 kula itu berapa? Antum tahu enggak 2 kula itu berapa liter? Bab toharoh loh ini. La haula wala quwwata. Ustaz. Lu tawadu. Mulai dari bab air, 2 kula itu berapa liter? Sampai bab sholat, tangan itu di dada, di perut atau di pusar. Kemudian ketika angkat tangan dari i'tidal, sami'allahu liman hamidah, itu tangannya irsal, turun ke bawah atau qabd begini. Itu ditulis, dikumpulkan dalam satu buku. Semua mulai muqaddimah sampai penutup isinya khilaf para ulama. Coba lihat. Kalau antum mau buku yang ringan, antum buka Bidayatul Mujtahid punya Al-Imam Ibn Rushd. Itu pembukaan, muqaddimah. Apa sebab perbedaan pendapatnya? Dalam pendapat ini ada berapa ucapan para ulama, dalilnya apa itu lengkap. Dan antum tahu Ibn Rushd itu nulis kitab Bidayatul Mujtahid itu di mana? Lah, di atas kuda ketika dia sedang safar. Antum bayangin ulama zaman dulu, kitab setebal ini Pak, isinya perbedaan pendapat para ulama, mulai bab air sampai bab kriminalitas, itu ditulis ketika safar di atas kuda, tidak membuka maktabah syamilah, nggak buka Google. Didiktekan sama muridnya di bawah, uktub fi babil miyah, tulis dalam bab air, ikhtalafal ulama ala sab'ati aqwal, ulama beda pendapat dalam 7 ucapan. Pendapat yang pertama, dalilnya itu di atas kuda. Itu ulama zaman dulu. Nah sudah, maka disetor sama Imam Ahmad, ya Imam, hadal kitab, Kitabul Khilaf, isinya mulai awal sampai akhir perbedaan pendapat para ulama. Dikasih sama Imam Ahmad, dibaca, buka 1, 2 sampai sekian waktu, selesai dibaca sama Imam Ahmad. Yang nulis dipanggil, ta'al ya Syekh, sini. Dibilang apa? Barakallahu laka fi kitabika, semoga Allah memberkahi ilmumu yang kamu tulis dalam kitab ini. Keren, ini kitab keren, bagus. Terus Imam Ahmad minta cuma 1, ana minta 1. Apa ya Imam? Isinya bagus, dalilnya bagus, ilmiah, amanah, semua pendapat dijabarkan dengan amanah. Amanah ini penting Pak. Apa amanah itu? Amanah itu begini Pak, ini namanya dalam orang-orang belajar ilmu, itu namanya amanah ilmiah. Apa amanah ilmiah itu? Harus disampaikan sesuai pendapatnya ulama. Dan itu yang membedakan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah yanqulu ma lahu wa ma alaihi. Ahlus sunnah itu Pak, menyampaikan pendapatnya dan pendapat orang yang menyelisihinya, dua-duanya disampaikan. Itu namanya apa? Ahlus sunnah. Jadi nggak sembarangan.
Wa amma ahlul ahwa, ahlul bid'ah, itu bilangnya apa? La yaktubuna illa ma lahu. Dia cuma menyampaikan apa-apa yang sesuai dengan pendapatnya. Itu ahlul bid'ah. Nah, maka amanah ilmiah itu apa? Kita sampaikan di depan murid kita, ini loh pendapat yang saya pakai subuh tanpa kunut. Khalas. Dalilnya ini. Tapi ingat murid-murid, ada pendapat ulama yang lain yang mereka mengatakan subuh itu sunnah dengan kunut. Apa dalil mereka? Sebutkan, itu penting. Namanya apa? Amanah ilmiah. Tidak boleh menutupi ilmu, tidak boleh. Antum tahu salah satu ancaman Rasul untuk orang yang menutupi ilmu, nanti di hari kiamat, yuljam fahu bilijamin minan nar. Itu mulutnya ditutup sama Allah pakai penutup dari api neraka. Kenapa ditutup? Karena dia menyembunyikan ilmu yang dia tahu. Sudah, antum jangan tahu, ini aja cukup. Wes intinya haram. Padahal dalam pendapat itu ada apa? Beberapa pendapat yang dimiliki oleh para ulama. Kita kembali. Imam Ahmad ngomong, nak murid, buku kamu keren, Masya Allah, mantap. Tapi saya minta cuma satu. Namanya murid ya, nurut kepada siapa? Gurunya. Apa permintaanmu wahai guruku? Kata Imam Ahmad apa? Ghayyiril unwan. Tolong judulnya diganti. Tolong apa? Judulnya diganti. Awalnya judulnya apa tadi? Kitab khilaf, kitabul khilaf. Pokok ini isinya provokatif, khilaf. Sama Imam Ahmad disuruh ganti, dan antum cek nanti Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Diganti apa? Kitabus Sa'ah. Kitab As-Sin Ain Ta Marbutoh. Kitabus Sa'ati. Apa artinya? Kitab keluasan. Kitab apa? Keluasan. Muridnya tanya sama Imam Ahmad, "Lish Kitabus Sa'ah?" Kenapa dibilang kitab keluasan? Dengerin jawabannya Imam Ahmad. Wahai muridku, karena ketika para sahabat Nabi dan para ulama berbeda pendapat, maka kita diberikan keluasan memilih mana yang kita condong kepadanya, dan semuanya masih di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Coba lihat, ini sekelas siapa? Imam Ahmad. Kita baru beda satu masalah.